Obrolan Budaya RRI Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar, jumpa lagi di acara Obrolan Budaya melalui RRI Net dan produksi RRI Madiun. Kali ini akan mengangkat tentang tradisi Maulid Nabi Muhammad SAW di Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, yang nanti akan diselenggarakan di Masjid Al-Basariyah Sewulan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Jarak Kecamatan Dagangan dari Kota Madiun kira-kira 10 km, dan ke arah selatan adalah jurusan ke Ponorogo. Jadi ke Ponorogo kurang lebih masih 15 km. Baiklah saudara pendengar, awal kita melihat dulu tempat penyelenggaraan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Al-Basariyah Sewulan, Dagangan, Kabupaten Madiun. Mari. Pemirsa dan pendengar, Masjid Sewulan didirikan Raden Mas Bagus Harun atau Kiai Ageng Basyariah pada tahun 1740 Masehi atau 1160 Hijriah. Arsitektur bangunan masjid ini kental dengan arsitektur Jawa seperti masjid kuno di daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Tentang Desa Sewulan dan Masjid Sewulan selengkapnya dikisahkan oleh pegiat budaya Madiun, Bapak Muhammad Baidowi atau Gus Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Sewulan ini terkait dengan keberadaan beliau Kiai Ageng Basyariah atau yang nama aslinya yaitu Raden Mas Bagus Harun, di mana beliau mendapatkan anugerah tanah perdikan dari Sinuwun Pakubuwono II saat beliau berhasil ikut mengembalikan tahta Mataram Kartosuro dari pemberontakan Raden Mas Garendi dan sebagainya pada tahun 1742, di mana beliau tidak sendiri. Beliau dengan pasukan dari Ponorogo dan Madiun menggempur di Kartosuro sana, dan atas keberhasilan perjuangannya beliau untuk mengembalikan tahta Mataram Kartosuro di bawah Pakubuwono II, maka beliau dianugerahi oleh Sinuwun tanah perdikan, yang kemudian tanah perdikan tersebut dinamakan Desa Sewulan. Sewulan itu sendiri diambil dari surat Al-Quran, di mana di dalam salah satu surat Al-Qadar itu ada kalimat Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salam ya hatamat lail fat, di mana di situ merupakan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Jadi diambil dari alfi syahrin yang merupakan 1000 bulan atau 1000 bulan, yang kemudian dikenal dengan nama Sewulan. Maka setelah itu tanah perdikan tersebut dinamakan Desa Sewulan. Nah, beliau karena juga sebagai penguasa tanah perdikan juga sekaligus sebagai ulama besar pada saat itu,
beliau mendirikan masjid jami' yang cukup megah sekitar tahun 1743 Masehi yang alhamdulillah sampai sekarang masih berdiri kokoh, dan setiap malam Jumat banyak peziarah-peziarah dari daerah Madiun itu sendiri maupun dari luar Madiun untuk berziarah di makam beliau dan ikut mohon berkah sholat di Masjid Al-Basariyah Sewulan sini. Pemirsa, inilah ciri khas bangunan masjid lama atau masjid kuno. Sebelum kita masuk ke masjid, ini ada semacam kolam atau belumbangan dengan maksud agar jamaah apabila masuk ke dalam masjid itu dalam keadaan bersih, suci. Pendengar, masjid ini telah berdiri kira-kira 300 tahun yang lalu. Jadi sudah 3 abad. Dan saat ini keturunan yang ke-7 ya, Duriyah yang ke-7. Tentu saja masjid ini beberapa kali mengalami renovasi. Tapi masih ada benda-benda yang asli yang telah ada sejak masjid ini berdiri. Inilah yang masih asli, beduk. Nah, ini masih asli, namun lulangnya sudah beberapa kali ganti. Pendengar, pintu ini masih asli. Artinya orang sini dengan istilah gawane masjid. Pendengar dan pemirsa, ini juga meja yang asli sejak masjid berdiri. Soko ini belum dipasah. Itulah ciri-ciri bahwa ini itu sudah berumur lama. Jadi ini cukup disisiri pakai pecel gitu. Jadi belum ada pasah yang halus ya. Ketebalan tembok ini kurang lebih 1 meter. Pemirsa, peninggalan yang bareng berdirinya Masjid Al-Basariyah 300 tahun yang lalu juga ini adalah mimbar. Mimbar ini dulu selain untuk khutbah juga untuk sesepuh desa Sewulan memberikan suatu perintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pendengar dan pemirsa, ini adalah makam Kiai Basariyah yang kala mudanya bernama Bagus Harun. Makam ini tepat di belakang atau di depan pengimaman Masjid Al-Basariyah yang ada di Sewulan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Dan yang dimakamkan di sini hanya tokoh pendiri Sewulan, yaitu Ki Ageng Basariyah atau Bagus Harun. Lah, Nyai Basariyah itu dimakamkan di daerah Ponorogo. Dan ini ada nama Raden Kiai Tafsiruddin. Ini putra ya. Ini putra. Jadi keluarga Ki Ageng Basariyah
itu dimakamkan di sini, kecuali istrinya Nyai Basariah yang dimakamkan di Ponorogo. Pendengar dan pemirsa, peringatan Hari Besar Keagamaan menjadi sebuah momentum sakral dan penuh nuansa religi. Diwarnai juga dengan kebudayaan lokal yang membaur karena kita fahami bersama bangsa Indonesia punya banyak ragam budaya. Demikian juga dengan peringatan kelahiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madiun, seperti tayangan yang telah kita saksikan bersama-sama. Mungkin secara garis besar sama peringatan Maulid Nabi di berbagai daerah di Indonesia, tetapi ada beberapa hal yang bisa saja berbeda. Di obrolan budaya malam hari ini bersama dengan saya, beliau mubalighah, pendidik, tokoh yang konsen dengan memperhatikan, mengapresiasi, dan melakukan budaya sebagai bagian dari keseharian masyarakat Madiun. Assalamualaikum, Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dalam kesehariannya oleh jamaah, oleh pendengar, dan oleh pemirsa akrab disapa dengan Bunda. Iya, Bunda, maulud atau maulid dengan suasana serba terbatas era saat ini karena kita masih ada di kondisi pandemi. Tetapi tidak mengurangi kesakralan, kekhidmatan, antusiasme warga masyarakat khususnya Kabupaten Madiun untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana sejarah singkat tentang kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana pula masyarakat atau bangsa Indonesia khususnya ada di Kabupaten Madiun menyebut menjadi maulud atau maulid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa RRI di Madiun dan sekitarnya, rahimakumullah. Pada malam hari ini kita telah menyaksikan ya masjid religi ya di Madiun, khususnya di Desa Sewulan. Memang kalau kita mengingat maulid ya, maulud atau maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa masyarakat Madiun khususnya itu masih ada tradisi memperingati kelahiran Kanjeng Nabi? Karena Mas Miftah, jadi Kanjeng Nabi itu memang sosok yang betul-betul harus dikenang karena memang laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi maulid Nabi ya, maulud sing diarani wong Jawa ngarani mauludan, itu mengenang kelahiran baginda Nabi. Kenapa kok diperingati? Karena baginda Nabi ini adalah sosok yang harus kita teladani, uswah hasanah. Dari berbagai jenjang mulai anak-anak, remaja, dewasa, bahkan dapat dicontoh dari segi secara universal, dari segi apapun. Maka di Madiun khususnya yang kita lihat bersama tadi di Desa Sewulan itu tidak luput untuk mengingat kembali begitu lahir sosok baginda Nabi yang harus kita teladani dari segi apapun. Mas Miftah. Nah, coba kita urutkan ya, baginda Nabi itu mulai lahir sudah tidak punya bapak. Tidak dalam kandungan, sudah bapaknya, abinya sudah meninggal. Begitu masih kecil,
sudah disusui oleh Halimah Sya'diyah. Memang tradisi saat itu anak itu disusukan kepada orang lain yang sama-sama mempunyai anak kecil. Itu memang tradisi saat itu ya. Ya. Selanjutnya begitu masih kecil, bundanya sudah sedo, sudah meninggal. Usia 6 tahun ya, Bun, ya. Udah 6 tahun ya. Itu masih kecil ya, masih usia SD ya atau TK ya. Itu sudah ditinggal oleh bundanya. Begitu ditinggal oleh bundanya, ikut kakeknya ya. Itu juga hanya rentang 2 tahun aja. Iya Pak, umur 8 tahun sudah ditinggal situ oleh kakeknya. Setelah itu diikutkan ke pamannya. Ada kesan, pemirsa rahimakumullah. Ada kesan bahwa Rasulullah sejak kecil itu kalau bahasa Jawanya sudah kedarang-darang ya atau ketulau-tulau ya. Sudah ditinggal oleh orang tuanya, sudah ikut kakeknya, ikut pamannya. Namun ini ada hikmah yang terselip yang dahsyat. Justru itu memang setelan Allah, sudah diatur oleh Allah. Skenario Allah. Skenario Allah. Biar tidak dididik oleh manusia, langsung dididik oleh Allah sendiri. Nah, orang Jawa memperingati sosok baginda Nabi ini bukan hanya sekedar lahir dari kecil, enggak. Tetapi kita flashback ya Mas Miftah ya. Kanjeng Nabi itu sejak kecil itu sudah dididik langsung ya. Di skenario Allah dididik langsung oleh Allah. Sehingga di situ ada hikmah yang terselip Kanjeng Nabi ini walaupun keturunan bangsawan, enggak main-main itu. Di era Kanjeng Nabi ya, itu Kanjeng Nabi itu keturunan bangsawan. Ya, keturunan bangsawan. Nah, sejak kecil itu memang sudah disetel ya, istilahnya memberikan contoh skenario Allah, contoh buat umatnya nanti. Kanjeng Nabi sejak kecil itu sudah mandiri, tidak kenal menyerah, jujur. Ya, kalau orang Jawa mengatakan jeneng orang ikut orang lain itu bagaimana toh? Iya kan, ikut kakeknya, ikut pamannya. Yang kedua, Kanjeng Nabi itu usia 12 tahun, itu sudah punya jiwa entrepreneur, kewirausahaan yang hebat. Jadi Kanjeng Nabi dibuktikan, dia diajari oleh pamannya berdagang lintas negara, gak main-main. Lintas negara. Kalau berdagang lintas negara itu kira-kira pedagang ecek apa pedagang besar? Pedagang besar kan? Pedagang besar. Ya. Setelah itu baginda Nabi umur 20 tahun itu oleh Allah itu memang di skenario juga ya. Karena lakum fi Rasulillah uswah hasanah. Memang dalam diri Rasulullah itu memang dicetak untuk contoh dari berbagai hal. Ini tadi kecil, tidak pernah kenal lelah, tidak pernah pantang menyerah, mandiri, ulet, hebat sejak kecil, punya jiwa entrepreneur kewirausahaan. Dia juga mengembala kambing. Ini ada maksudnya juga, ya. Kalau dalam keseharian mengembala kambing kayaknya pekerjaan remeh ya, tapi enggak itu. Sebenarnya mengembala kambing ini justru ya orang yang mampu mengendalikan hewan yang notabene nggak punya akal. Dia manut pada penggembalanya. Ini juga suatu gambaran bahwa Rasulullah adalah mampu menggembala kambing saja, yang nggak punya akal saja hebat. Gitu ya. Terus selanjutnya umur 20 tahun Mas Miftah. Rasulullah itu juga mampu handal sebagai panglima perang Fijar. Nggak main-main. Perang Fijar ini juga menandakan bahwa Rasulullah itu adalah orangnya semangat, tangkas, hebat. Jadi nggak males. Ya. Terus sepulang dari perang Fijar, Kanjeng Nabi itu juga dimintai untuk negosiator dalam perjanjian Hilfu Fudul. Ya, jadi apa itu? Artinya Kanjeng Nabi itu contoh
kecil, mandiri, hebat, ulet, remaja, dia juga sebagai pejuang yang hebat, negosiator, dia juga istilahnya, negosiator yang hebat, politikus hebat. Contoh politikus hebat, atau saya katakan ya, ada tokoh yang notabene non muslim, orang Katolik ya, Michael Hertz ya. Beliau meneliti selama 28 tahun Mas Miftah, dipresentasikan di Belanda. Beliau mampu menempatkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah 100 tokoh number one, peringkat pertama, populer. Ya paling nomor 1. Ya. Kenapa? Karena sejak kecil dia tokoh yang hebat, mandiri, tidak kenal lelah. Setelah remaja dia juga mampu istilahnya perang fijar, ya kan? Dia juga pemuda yang lihai ya, dalam hal negosiator, khilfu fudul. Dalam dewasa ya, setelah menikah ya, Kanjeng Nabi halo, ini bisa dicatat ya. Kanjeng Nabi adalah pedagang atau saudagar kaya raya, lintas negara. Namun demikian, Kanjeng Nabi dalam sirah Nabi, di situ dikatakan Kanjeng Nabi adalah tidak punya kursi tamu seperti ini Mas Miftah. Jadi beliau hanya punya pelepah kurma. Ketika ada tamu pendeta Buhairo datang, maka satu-satunya tempat duduk yang hanya dari pelepah kurma itu tadi diberikan kepada tamunya. Menghormati tamunya walaupun itu non muslim. Artinya apa? Kanjeng Nabi adalah seorang pimpinan tokoh yang toleran. Luar biasa ini. Toleran. Luar biasa. Iya, tasamuhnya itu luar biasa. Ya, jadi toleransinya itu luar biasa. Ini dicontohkan oleh baginda Nabi. Artinya dengan akhlaknya Nabi menjadi seorang pemimpin, negosiator ulung, kemudian orang yang kaya raya, tetapi tetap hidup dalam kejuhudan. Dalam kezuhudan. Nah, Bunda, selanjutnya di era milenial, era modern seperti ini, peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seberapa penting? Sangat penting banget. Kita tahu generasi sekarang ya, generasi yang lahir tahun 96 ke atas ya, tahun 2000 ke atas ya, itu boleh dikatakan generasi alpha ya. Generasi Z tidak bisa lepas dari gadget ya, dari HP ya. Justru anak-anak seperti ini idealisnya itu tanpa batas. Artinya apa? Dia di rumah, dia memegang HP, tetapi istilahnya, pikirannya itu melayang tanpa batas. Jadi globalitasnya itu sangat tinggi. Jadi dengan adanya momen Maulid ini, itu justru mengendalikan sifat anak-anak kita yang lebih berselancar ke dunia maya. Jadi tidak kita harus mengajak generasi kita yang generasi milenial atau generasi alpha sekarang ini, itu ayo kita punya kiblat, kita punya tauladan. Kalau kamu pengen menjadi wanita yang remaja, wanita, laki-laki atau apapun, itu Nabi kita, cukup Nabi kita. Artinya peringatan Maulid Nabi untuk generasi milenial sangat penting. Amat sangat meskipun penting. Di era modern seperti ini. Sangat penting banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras, salam sehat walafiat, salam corona minggat. Dulur, ada 3M. 3M. 1. Mencuci tangan sampai bersih. Mencuci tangan sampai bersih. Jangan lupa memakai masker. Jangan lupa jaga jarak. Alhamdulillah. Klik.
1, Kanal Inspirasi. Pemirsa dan pendengar, kehadiran Islam di Indonesia tentunya dalam situasi masyarakat yang kental dengan budaya atau adat istiadat. Dalam praktiknya, budaya tersebut diadopsi dan diakulturasikan dengan tradisi keislaman yang luas. Memang, inilah bentuk manifestasi salah satu misi Islam sebagai rahmatan lil alamin, yaitu dengan tetap mengakomodir budaya lokal masyarakat dalam menyebarkan risalah keagamaan dan menyempurnakan akhlak serta akidah umat. Islam datang untuk membingkai budaya tersebut dengan nuansa dan warna baru berupa nilai-nilai keislaman. Hal ini pula yang diimplementasikan dalam peringatan Maulid Nabi. Selain dilangsungkan dengan pembacaan Maulid Al-Barzanji ataupun Al-Dibai, peringatan Maulid Nabi di Indonesia juga diadakan dengan beraneka ragam acara sesuai dengan latar belakang sosiohistoris masyarakat daerah yang berbeda-beda. Di Kediri, Jawa Timur, dalam merayakan Maulid Nabi, hampir ratusan anak berebut uang receh. Rebutan koin logam ini merupakan bentuk sukacita warga Kediri atas kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Kota Madiun, kita mengenal dengan tradisi gerebek Maulud, di mana ribuan warga berkumpul sejak pagi untuk berebut berkah yang dilambangkan gunungan jaler istri. Di Yogyakarta dan Surakarta, kita kenal dengan tradisi sekaten, dengan tetabuhan gamelan di Masjid Agung Surakarta. Prosesi Mios Gongso, berebut janur, berebut isi gunungan, dan memakan sirih pun menjadi daya tarik tersendiri. Bagaimana peringatan Maulid Nabi di Masjid Al-Basyariah Sewulan? Inilah penuturan Gus Mama. Mulai sejak dahulu Kyai Ageng Basyariah masih jumeneng atau masih sugeng, mulai peringatan Maulidin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maupun peringatan Isra Mi'raj dan lainnya. Kalau di keraton kita kenal dengan istilah grebek maulud, maka di sini di Sewulan ini juga setiap tahunnya di bulan Maulud itu diadakan peringatan Maulidin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Serambi ini secara tradisi. Kalau dulu dilaksanakan biasanya pada siang hari dengan membaca Tiba Al-Barzanji. Dan tidak lupa pada waktu peringatan Maulid Nabi itu di sini dibuatkan gunungan yang merupakan bentuknya jajan-jajan pasar. Ini dikandung maksud sebagai membrokoi kewiyosan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ungkapan terima kasih, ungkapan sukacita atas kelahiran baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diwujudkan dengan perlambang yaitu dua buah gunungan Jalu dan Estri, yang mana isinya itu adalah jajan-jajan pasar, yang mana itu nanti pada waktu Mahalul Qiyam itu akan diperebutkan oleh yang hadir di Serambi Masjid di sini, terutama adalah anak-anak kecil. Tradisi gunungan ini selalu dilakukan setiap tahun. Kalau dulunya dibuat oleh Kanjeng Kyai Ageng Sewulan ke-1 sampai ke-7, namun di dalam perjalanan waktu setelah Perdikan Sewulan dinyatakan sebagai desa biasa setelah berdirinya NKRI, maka pembuatan gunungan Jalu Estri yang isinya jajan pasar dan sebagainya itu dilakukan oleh takmir masjid dan pegawai masjid yang ada di Masjid Al-Basyariah Sewulan itu. Gunungan merupakan perlambang yang bentuknya lancip, itu melambangkan bahwa
atas kelahiran Rasulullah itu umatnya menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, memuji syukur pada Allah karena dengan kelahirannya baginda Rasulullah Muhammad SAW umat menjadi umat yang terselamatkan. Pemirsa dan pendengar, Maulid Nabi Muhammad adalah peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW yang dirayakan setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Peringatan bertujuan meningkatkan rasa cinta yang diwujudkan dengan mengikuti sunnah Nabi SAW dan ketentuan dalam Al-Quran demi kemajuan Islam. Berikut setangkai mauidhah hasanah dari Kiai Imam Sururi dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1443 Hijriah atau 2021 di Masjid Al-Basyariah, Sewulan. Mengagungkan dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam memperingati niki ada rasa mengagungkan kepada beliaunya. Alhamdulillah kita bisa memperingatinya walaupun ada sebagian yang berpendapat bahwasanya peringatan Maulid itu tiada guna. Tapi kita punya prinsip bahwasanya mengagungkan kepada beliaunya dalam bentuk apapun yang sifatnya mengagungkan adalah bentuk ketakziman kita, kepangkuan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama itu adalah bagian daripada para pewarisnya ilmunya para nabi. Alim ulama adalah jembatan kita untuk mengagungkan kepada Rasulullah. Dan Rasulullah adalah jembatan kita untuk mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada malam hari ini adalah bentuk mahabbah kita, bentuk cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperingati kelahiran junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kelahiran beliaunya itu sebenarnya juga bagian daripada kelahiran hidayah. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya adalah bagian daripada kelahiran hidayah. Yang dulunya pada zaman jahiliyah tatanan sudah morat-marit. Kemudian lahir Nabi Muhammad otomatis adalah kelahiran hidayahnya Allah kepada kita semua. Walaupun kita tidak bertemu langsung dengan Rasulullah, tapi alhamdulillah kita masih punya rasa cinta dan diberi iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita dapat memperingati kelahiran beliaunya. Salatullah salamullah alaihi rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bi
سبيل الله بأهل البدر يا الله اللهم صل على محمد. Pendengar dan pemirsa di seluruh tanah air, masih di obrolan budaya malam hari ini bersama dengan Bunda Dr. Anda Siti Komaretiningsih MPDI. Jika di tanah Jawa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini sejak zaman Wali Songo ini sudah dilakukan, membaurkan tradisi baik asimilasi maupun akulturasi budayanya. Nah, tentu ini menjadikan agama bisa diterima oleh masyarakat karena para Wali Songo membaurkan tradisi dan nilai-nilai religi. Tentu dengan pendekatan budaya. Tanggapan Bunda seperti apa? Ya. Jadi Wali Songo itu juga warasatul anbiya ya. Jadi Wali Songo ini juga sosok tauladan yang harus kita tauladani. Beliau mampu memasukkan agama Islam. Ya kita tahu sebelum Islam masuk di Indonesia itu sudah ada agama Hindu, Buddha, Kristen yang sudah mengakar di masyarakat. Karena sangke lihainya ya, sangke hebatnya para Wali Songo itu asimilasi, akulturasi ya, memasukkan nilai keagamaan pada masyarakat yang sudah beragama ya, itu tanpa melukai ya. Masyarakat mengikuti agama Islam tanpa merasa terlukai. Ya, ini sangat hebat, luar biasa. Artinya apa? Metode persuasif ya. Metode yang sangat lemah lembut. Ini ajarannya baginda Nabi kan? Memang baginda Nabi itu mengedepankan akhlak. Mengedepankan akhlak ya. Memang innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Jadi memang Kanjeng Nabi itu diutus oleh Allah itu memang untuk menyempurnakan akhlak. Dan sangat pas banget ya. Ini sistem asimilasi, akulturasi budaya yang telah ada ini. Itu Mas Miftah sangat. Bagaimana dengan pelaksanaan peringatan Maulid Nabi di Masjid Basyariah Sewulan Dagangan? Jadi dari tayangan itu tadi itu saya lihat ya. Jadi Masjid Basyariah Sewulan ini istilahnya memang gambaran secara umum. Masjid itu fungsi aslinya ya, fungsi asli Masjid Basyariah ini mengadopsi zaman Rasulullah. Aslinya begitu Mas. Cuma ini dikemas di era sekarang ya. Jadi masjid itu pada zaman Rasulullah pusat budaya, pusat pendidikan, pusat keagamaan. Jangan main-main. Saya juga pengurus BKM DMI, jadi Dewan Masjid Indonesia, BKMM DMI. Kebetulan saya ketua 1 ya di pengurus BKMM DMI Kabupaten Madiun. Itu yang sekarang DMI diketuai oleh Bapak Yusuf Kala. Beliau mengatakan bahwa fungsi masjid itu bukan hanya untuk sholat, tetapi ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, bahkan kesehatan itu difungsikan di sekitar masjid. Dengan bagaimana? Supaya apa? Supaya generasi muda itu tertarik ya beraktivitas di sekitaran masjid. Bahkan Dewan Masjid Indonesia itu punya akan bersinergi ekonomi misalnya dengan bank ya, kesehatan ya dengan BPJS ya, atau UKM ekonomi ya, atau dengan delik masalah. Itu semua ala Rasulullah juga demikian. Nah, Masjid Al-Basyariah itu dengan ada ini tadi yang bisa kita lihat bersama dengan adanya gunungan, itu dengan maksud bahwa anak-anak kembali ke masjid, cinta masjid. Itu, jadi nggak main-main ya. Jadi diadakan apa itu istilahnya
mauludan, ada apa ustadznya, ada hadrohnya, anak-anak datang ya, anak-anak datang antusias, bahkan yang tua-tua juga ya, yang remaja itu ya kita lihat ya, itu antusias, itu membuat gunungan, membuat jajan-jajanan, membuat sayuran, yang sayuran itu digunakan untuk yang sudah tua, yang jajan-jajan untuk anak-anak ya, pada saat mahalul qiyam. Ya tadi Bapak Mama tadi ya, Dr. Andes Muhammad Baidowi tadi mengutarakan bahwa di Sewulan ada tradisi gunungan. Ini sebenarnya juga ada maksud ganda. Satu ya, mengajak masyarakat sekitarnya untuk mencintai masjid. Mengajak generasi anak-anak untuk mencintai beraktivitas di masjid. Ini sangat luar biasa. Era sekarang itu sudah Masya Allah. Dan era sekarang Masjid Basyariah masih konsen dengan tradisi ini ya Bun ya. Bagaimana tanggapan Bunda dengan tradisi yang dilakukan, tetap dilakukan, sementara kita ada di era kemajuan teknologi, informasi, digitalisasi dan sebagainya. Tanggapan Bunda serelevan apa? Ya, sangat relevan, sangat bagus, sangat luar biasa. Saya sebagai warga Madiun itu sangat bangga ya, kalau remajanya bersatu padu ya, itu mengerjakan itu, ada gunungan ya, ada istilahnya gunungan itu ya, ada jajan-jajan yang dipajang, ada sayur-sayuran dan sebagainya. Itu tadi mengembalikan fungsi masjid. Saya sangat respect, saya sangat luar biasa memberikan apresiasi. Di era sekarang masih peduli ya, masih peduli dengan budaya. Remajanya masih peduli, masih mau ya. Jadi itu perlu dilestarikan. Perlu dilestarikan dan bisa dicontoh untuk masjid-masjid lain. Jadi fungsi dari melaksanakan grebek Maulid atau peringatan Maulid di Masjid Basyariah ini adalah mengajak generasi milenial untuk terus melestarikan budaya, tradisi yang itu juga dimasukkan ke dalam peringatan Hari Besar Islam. Iya. Pendengar dan pemirsa di seluruh tanah air, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di tempat Anda mungkin berbeda dengan di tempat yang lain, termasuk yang baru saja kami suguhkan di Masjid Basyariah Sewulan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Keberagaman budaya membaur dengan banyak unsur dalam kehidupan, mewarnai kehidupan religi di tanah air. Bahkan Wali Songo juga pernah melakukan akulturasi, asimilasi budaya, menggunakan metode atau tradisi nilai-nilai kultur lokal Nusantara sebagai alat untuk menyampaikan ajaran agama Islam. Dalam peringatan Maulid Nabi, perpaduan Islam dan tradisi Jawa sangat kental. Agama dan budaya bisa berakulturasi dengan harmonis. Ini konsep para wali, agar masyarakat bisa menerima agama Islam dengan mudah. Konsep itu membahasakan ajaran Islam dengan budaya lokal. Contoh adanya gunungan yang berisi berbagi hasil bumi untuk masyarakat. Begitu juga yang terjadi peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Masjid Al-Basyariah, Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Pembuatan gunungan dikerjakan oleh para generasi muda dari anak-anak hingga remaja. Hal ini menunjukkan antusias mereka terhadap tradisi peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut kepedulian generasi muda remaja Masjid Al-Basyariah Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Arif Akbar Pamungkas dan Faya Rifkia Rahma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan diadakannya acara ini,
kita sebagai generasi muda tidak berpikiran bahwasanya kita itu ketinggalan zaman dari daerah-daerah lain. Tidak, justru kami bangga untuk melestarikan budaya yang sudah turun-temurun ada, mulai terkikis hilang, sekarang dibangkitkan kembali. Kami justru bangga atas hal itu. Dan terakhir, saya ingin mengatakan bahwasanya tetap semangat untuk kita semua dan jangan lupa untuk tetap melestarikan budaya tradisi yang sudah ada. Dan kemudian untuk generasi selanjutnya, kami harap akan terus melestarikan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai remaja Masjid Al-Basariyah dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ini kami merayakan dengan bentuk adanya gunungan. Runtutan acara ini adalah yang pertama adanya sebuah pengajian dengan dibawa oleh Kiai Imam Sururi. Setelah itu dilanjutkan acara yaitu Maulid Tiba. Setelah itu adanya rebutan gunungan. Kami sebagai generasi milenial, peran kami yaitu melestarikan budaya leluhur. Melestarikan budaya leluhur karena dulu waktu penyebaran agama Islam khususnya di tanah Jawa, kami ingin melestarikan budaya Jawa. Namun juga dibarengi sholawatan sehingga ada kolaborasi antara Islam dan culture atau budaya Jawa. Pemirsa dan pendengar, rangkaian peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Masjid Al-Basariyah Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, setelah doa diakhiri dengan puraan gunungan atau berebut isi gunungan, terutama oleh anak-anak. Pemirsa dan pendengar, akhir dari tradisi Maulidan di Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun adalah dengan murak gunungan. Artinya semua bisa mengambil isi dari gunungan yang berupa makanan matang dan juga makanan yang masih mentah, yaitu sayur-sayuran. Dengan demikian berakhir juga jumpa kita di acara obrolan budaya produksi RRI Madiun yang mengetengahkan topik Mauludan atau tradisi Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Al-Basariyah Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Semoga bermanfaat dan mendatangkan barokah bagi kita semua. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obrolan budaya